Disclaimer on ya guys, bisa baca disclaimernya dulu sebelum lanjut nonton video kita. Dalam praktek melakukan analisa, teman-teman harus tahu dulu yang namanya alat bantu analisa atau yang umumnya disebut indikator. Jadi indikator itu merupakan alat bantu yang bisa kita pakai dalam melakukan analisa, baik itu fundamental maupun teknikal. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah indikator dari analisa teknikal. Ya, ada banyak sekali jenis indikatornya. Kita langsung aja cus ke layar chart biar teman-teman lebih paham lagi. Oke, kita sudah berada di layar MetaTrader ya, platform trading kita. Nah, biasa ini tampilan awalnya seperti ini, saya atur dulu ya, gridnya saya hilangkan biar lebih simpel lagi tampilannya. Lalu biasa pakai candlestick. Ya, ini tutorial singkat untuk ngatur tampilan biar lebih enak dilihat aja. Biasanya ya bisa langsung load template. Template yang kita pakai seperti apa, kita langsung load aja. Nah, cuman ini udah ada indikatornya ya. Saya bisa hapus dulu. Nah, seperti ini. Dari tampilan polos seperti ini, kita akan bahas indikator atau alat bantu dalam melakukan analisa. Di sini indikatornya indikator analisa teknikal. Sebenarnya di MetaTrader atau di platform trading yang teman-teman pakai, itu sudah tersedia banyak sekali indikator. Ya, ini MetaTrader 4 versi PC, ini ada shortcutnya, ini bisa langsung tambahkan indikator atau bisa di-insert indikator. Nah, teman-teman akan melihat di sini pengelompokan. Ada indikator tren, ini ada beberapa jenis. Terus ada oskilator, beberapa jenis juga. Ada volume, ada yang tergolong indikator Bill Williams, ada juga yang custom. Nah, custom ini sebenarnya tidak terbatas hanya ini aja. Ada banyak sekali. Ada ratusan, bahkan mungkin sampai ribuan indikator yang bisa teman-teman pakai di luar sana. Ya, ini ada indikator buatannya NSFX juga, ya, karena kita pengembangan sistem trading dan riset market ya. Di sini kita juga ada riset untuk indikator. Oke, ini yang membantu kita untuk melihat kondisi akun trading kita itu seperti apa. Ya, ada banyak sekali. Dan indikator-indikator ini bekerja sesuai dengan fungsinya. Banyaknya kesalahan yang kita perbuat itu biasanya kita pakai indikator, kita pakai alat bantu, tidak sesuai fungsinya. Kita tidak benar-benar tahu ini untuk apa sih. Tapi kita udah main pakai aja dan kita manfaatkan indikatornya sesuai dengan penilaian kita sendiri. Itu yang menurut saya kurang tepat. Kita harus pelajari dulu nih, indikatornya buat apa, agar kita pakainya itu bisa tepat guna. Contohnya ya, kita mau pasang paku, ya ada yang namanya alat bantu, berupa palu. Ya jelas untuk palu ini adalah alat bantu pukul, untuk memasang sesuatu atau untuk memukul sesuatu. Ya jangan sampai tadi kita punya palu ya, yang fungsinya untuk memukul atau memasang paku tadi, kita gunakan untuk misalkan menempelkan kertas. Ya tidak tepat guna, hasilnya tentu saja nggak maksimal. Ya karena fungsinya bukan untuk itu. Nah sama halnya ketika kita mau analisa dan menggunakan indikator atau alat bantu analisa. Kita harus tahu dulu fungsinya untuk apa, baru kita pakai indikatornya. Ya, yang umumnya dipakai ada indikator tren. Fungsinya untuk mengenali kecenderungan pergerakan harga, trennya. Trennya sedang naik, turun, atau sedang bergerak datar atau sideways. Ya. Terus ada indikator oskilator. Ini salah satu indikator yang bisa membantu kita untuk melihat momentum dari pergerakan harga. Apakah sudah overbought, oversold, sudah jenuh beli, jenuh jual, atau ada juga kondisi divergen yang kita bisa cari menggunakan indikator oskilator. Ya kita ada nantinya akan ada video untuk pembahasan divergen juga, bisa teman-teman cek ya. Itu untuk indikator oskilator. Lalu ada volume ya untuk mengukur volume, dan banyak indikator lainnya ya sesuai dengan fungsi masing-masing indikator tersebut.
Jadi kalau teman-teman mau pakai indikator, pastikan dulu ini fungsinya untuk apa. Ya, jangan sampai salah pakai. Dan jangan sampai semua indikator juga teman-teman pakai. Karena apa? Karena bisa jadi ini membingungkan. Bisa jadi membingungkan teman-teman yang mau pakai indikatornya. Kita pakai alat bantu agar kita terbantu. Analisanya terbantu, lebih mudah. Jangan sampai kita pakai indikator malah jadi tambah susah. Ya, berarti indikator yang kita pakai nggak sesuai dengan tujuannya untuk mempermudah kita. Kita pakai banyak indikator malah kita bingung, malah kita dipersusah, dipersulit. Ya, jangan sampai seperti itu. Oke, itu untuk indikator. Terus kita bisa coba tambahkan ya, di sini ada MA yang umum dipakai. Nah, kita langsung oke aja. Ini garis MA. Ya, garis MA atau moving average merupakan salah satu indikator tren, ya berarti bisa membantu kita mengenali tren yang sedang berlangsung saat itu. Terus misalkan kita mau pakai indikator oskilator untuk membantu kita mengenali momen harga saat itu. Ya, ini indikator oskilator. Ada kondisi oversold, ada kondisi overbook untuk membantu kita, oh ini harga udah jenuh jual, jenuh beli. Potensi akan ada kenaikan, ada potensi untuk mengalami penurunan. Ya, kita bisa dibantu dengan indikator ini. Dan yang perlu teman-teman ketahui di sini, yang perlu saya tekankan adalah indikator ini merupakan alat bantu, bukan suatu alat kepastian atau suatu alat yang mengkonfirmasi pasti akan naik, pasti akan turun, pasti akan naik sampai 1.000 poin, 2.000 poin, 3.000 poin. Ya, bukan seperti itu. Karena banyak yang salah tangkap. Kita pakai indikator, oh tradingnya jadi sakti. Jadi tahu kemana harga akan bergerak. Tidak seperti itu. Ya, indikator ini alat bantu, ya kalau kita pakai indikator, berarti kita dibantu analisanya. Bisa lebih mudah mengenali tren, bisa lebih mudah mengenali momennya, apakah sudah jenuh jual, jenuh beli ya, umumnya seperti itu. Lalu banyak indikator lainnya yang bisa teman-teman pakai, contohnya misalkan ada custom di sini ya. Nah, ini salah satu indikator NS. Nah, indikatornya seperti ini. Fungsinya untuk apa? Ini bisa membantu teman-teman untuk mengenali kondisi dari akun tradingnya teman-teman. Ya. Ini NS Intel Pro versi 2. Ini yang salah satu indikator yang tim NSFX kembangkan. Ya, nanti akan ada pembahasan tersendiri juga untuk indikator ini. Kalau teman-teman mau bisa cek videonya. Nah, kita bisa klik kanan juga ya. Kita bisa klik kanan untuk lihat indikator list. Jadi indikator apa saja yang sudah kita pakai di sini. Ya, kita bisa delete. Kalau misalkan tidak terpakai ya, delete indikator, maka tampilannya ya akan balik menjadi tampilan polos. Oke, itu untuk indikator. Nah, semoga dengan ini teman-teman terbantu ya, mengenali indikator itu apa, fungsinya untuk apa, dan di luar sana ada banyak sekali indikator. Jadi kalau mau pakai, pelajari dulu ini untuk apa, cara pakainya seperti apa. Jangan sampai salah pakai, jangan sampai salah mengerti fungsi dari indikator yang mau kita pakai. Oke? Jadi semoga video ini membantu untuk teman-teman yang mau fokus di analisa teknikal dan mau pakai indikator biar nggak salah pakai. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman yang lainnya yang baru mulai trading terutama ya. Lalu di like dan di subscribe channel YouTube kita biar makin banyak lagi kita bisa buat video bermanfaat dan makin banyak lagi kita menggapai teman-teman yang baru mulai trading. NSFX, we trade better.